Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas kami. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri kami terdahulu. Saya Dery Muharman, selanjutnya ada Beta Amelia Adeva, dan yang terakhir Incik Abio Daif Ramadan. Selanjutnya, materi yang akan kami sampaikan yaitu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Pertama, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Suatu program pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik dan mencapai suatu keberhasilan jika kondisi negara terpecah belah. Persatuan dan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hal yang mutlak dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan, dan kita harus menghindari semua yang berbau perpecahan di negara ini. Ada 3 faktor yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Pertama, Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kedaulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Kedua, Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika merupakan adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada bagian sebelumnya, kalian sudah mengetahui beberapa faktor yang mendorong semakin kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tapi, di sisi lain juga ada faktor-faktor yang berpotensi menjadi penghambat kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun faktor-faktor penghambat sebagai berikut. Yang pertama, ada kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghormati, menghargai, dan saling bertoleransi. Maka akan memunculkan perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali dan tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku. Selanjutnya ada geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Selanjutnya ada munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Selanjutnya ada melemahnya nilai budaya asing. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Dan yang terakhir ada pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keutuhan negara. Nilai-nilai Pancasila dapat kita amalkan dengan cara hidup rukun antar sesama. Sikap tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat.
Ketika berada di rumah, kita dapat menerapkan sikap rukun melalui perilaku saling menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, menghargai perbedaan pendapat, menjaga nama baik keluarga, dan sebagainya. Dalam kehidupan di sekolah, kita harus menerapkan sikap dan perilaku saling menolong dan saling berbagi dengan teman, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membedakan teman dalam bergaul, serta menghormati guru dan sebagainya. Dalam kehidupan di masyarakat, kita harus tetap menjaga kerukunan warga dengan menerapkan sikap saling tolong-menolong, ikut berpartisipasi dalam gotong royong, saling menjaga perasaan, saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama, mau bekerja sama dengan orang lain, serta mau bekerja keras dalam membangun bangsa. Sikap dan perilaku tadi harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa terjaga.